Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan hari ini? Semoga apapun yang kalian kerjakan dapat hasil yang baik ya. Kali ini terkait Sutioso yang ngotot sekali untuk Gibran digantikan. Kali ini nasib tragisnya betul-betul terjadi ya. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu nih Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook ya. Kita tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalau menurut saya ini gila, usulan yang gila yang disampaikan, yang dilempar ke publik. Mantan TNI, petinggi TNI yang mengusulkan, kalau menurut saya ini gila, usulan yang gila yang disampaikan, yang dilempar ke publik di dalam kondisi bangsa yang seperti saat ini. Itu saya pertanyakan, apakah mereka ini sudah pikun ya Pak? Bahasa ininya, apakah sudah pikun? Kasihan kita bangsa. Prabowo Gibran menjalani pemerintahan saat ini dengan sangat berat, lalu harus kita ganggu lagi dengan isu-isu murahan yang tidak masuk akal ya. Tidak ada aturan yang bisa dijadikan landasan, harus ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Nah, yang disayangkan lagi kemarin itu adalah hadirnya Pak Tri Sutrisna yang saya pikir sebagai sesepuh yang luar biasa, pernah jadi wapres juga, cuma mohon maaf karena wapresnya di zaman Soeharto itu memang wapres-wapresan ya gitu. Jadi ditunjuk, suruh duduk, nggak boleh ngomong apa-apa. Nah ini kan sekarang wapres di zaman Gen Z gitu. Nah kita sebenarnya di angkatan-angkatan seperti Purnawirawan itu rata-rata kan baby boomers semua, yang umurnya itu sudah 66 sampai 81. Nanti di tahun 2045 itu sudah 101 tahun umurnya. Apakah masih ada di sana? Jadi pemikiran apa yang mau di-spill terhadap wapres, kenapa harus dimajulkan, kenapa, apa yang salah? Lagian ini kan dipilih rakyat, 58,58% itu bukan suara kecil. Jadi ini bukan zamannya lagi MPR yang bisa memutuskan memajulkan itu, karena ya, tidak bisa. Karena undang-undangnya sudah seperti itu, jadi buntutnya panjang dan prosesnya panjang kalau mau mengganti seorang wapres. Salahnya apa gitu? Baru jalan 7 bulan bekerja dia. Kalau soal komentar orang terhadap kapasitas Gibran, ya silakan gitu, karena penilaian pribadi-pribadi seperti Deddy Sitorus segala macam, khususnya orang-orang PDIP ya, karena memang mereka tidak suka. Kalau sudah ada bibit tidak suka itu orang apa ya, makan aja orang salah kok masuknya dari mulut sebelah kiri nggak sebelah kanan kan gitu kan. Jalan aja salah gitu, jalan kencang katanya kok jalan pejabat terlalu kencang, jalan lambat kok kelemar-kelemar, semuanya ya salah gitu. Karena memang kebencian itu kan memang menutup semua rasionalitas manusia. Memang kalau sudah benci itu semuanya jadi jelek. Nah, kembali lagi terhadap eksistensi Purnawirawan ABRI yang kita hormati ini sangat disayangkan. Dan tadi pagi saya lihat pidato Pak Wiranto yang menyampaikan pesan dari Pak Presiden bahwa benar jadi tidak seperti itu. Ya mohon maaf saja, usulan-usulan itu kan Presiden juga memutuskannya tidak tunggal ya. Tidak dia sendiri bisa ngapa-ngapain, ada penasehat, ada masukan, ada proses. Masa nggak dipahami yang kayak gitu? Presiden itu kan bukan direktur utama sebuah perusahaan keluarga kan gitu. Jadi ini harusnya tidak seperti ini dan jangan lagi terulang menurut saya seperti itu. Ya jadi apalah, jadi pengalaman yang tidak baik. Jangan terikut-ikut kepada orang-orang yang benci. Purnawirawan ABRI itu kan orang-orang yang punya kapasitas bagus gitu. Masa terikut larut kepada hal-hal yang tidak baik. Pernyataan sikap Purnawirawan prajurit TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Apa kontribusi bapak-bapak di masa-masa kampanye? Dan perlu bapak-bapak catat bahwa tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak akan pernah ada ceritanya Jenderal Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Saudara, ini lagi viral sekarang forum Purnawirawan TNI, forum Jenderal Purnawirawan TNI.
yang semacam membuat petisi untuk Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini itu dimaksulkan begitulah ya, kira-kira ya, diberhentikan atau dicopot begitu dari jabatannya. Saya merasa lucu ya. Yang pertama, ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa menurut saya. Dan yang kedua, ini sesuatu yang sangat lucu, bahkan konyol. Kenapa saya katakan begitu? Karena gini, ada beberapa yang vokal untuk semacam mewakili forum Jenderal Purnawirawan TNI ini, mengatakan kita mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto katanya. Jadi itu seakan-akan dijadikan dasar begitu ya, seakan-akan dijadikan dasar untuk mengutarakan aspirasi mereka begitu. Karena kita mendukung Jenderal Prabowo Subianto, maka ini aspirasi kita ini perlu untuk didengar, penting untuk diakomodir, kira-kira seperti itu. Di situ termasuk juga ada Pak Fahrul Rosi, terus ada mantan Wakil Presiden era Bapak SBY, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno juga ya. Jadi gini bapak-bapak yang saya hormati, bapak-bapak mengatakan kami mendukung Bapak Prabowo, pemerintahan Bapak Prabowo. Pertanyaan saya, sejak kapan bapak-bapak mendukung itu? Saya pikir ini pertanyaan penting dan sangat mendasar. Sejak kapan bapak-bapak mendukung Bapak Prabowo Subianto? Jadi bapak-bapak seakan-akan ingin menunjukkan bahwa ada satu hubungan keakraban secara emosional dengan Bapak Prabowo, kemudian itu dijadikan dasar untuk meminta agar Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, itu dimakzulkan begitu. Dan pertanyaan saya adalah, sejak kapan bapak-bapak mendukung Bapak Prabowo Subianto atau Jenderal Prabowo Subianto? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak masa-masa kampanye? Apa kontribusi bapak-bapak ketika masa-masa kampanye Bapak Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka? Seperti apa wujud dukungan bapak-bapak di masa-masa kampanye? Dan sebesar apa kontribusi bapak-bapak di masa-masa kampanye yang meyakinkan bahwa kontribusi bapak-bapak tersebut juga ikut mempengaruhi kemenangan Jenderal Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka? Saya pikir itu yang mesti menjadi dasar. Oh, saya telah mendukung Anda, saya juga telah ikut berkontribusi dalam memenangkan Anda, menjadikan Anda menjadi Presiden Republik Indonesia, sehingga inilah aspirasi saya, mesti Anda dengar. Itu yang semestinya menjadi dasar tuntutan bapak-bapak atau permohonan bapak-bapak. Kembali lagi pertanyaannya, apa kontribusi bapak-bapak di masa-masa kampanye? Dan perlu bapak-bapak catat, ya, bapak-bapak jenderal, perlu bapak-bapak catat bahwa tanpa Gibran Rakabuming Raka, Jenderal Prabowo Subianto tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya ulangi, tanpa adanya Gibran Rakabuming Raka di sampingnya mendampingi Jenderal Prabowo Subianto, maka Jenderal Prabowo Subianto tidak pernah ada ceritanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu catatan penting. Jenderal Prabowo Subianto hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia efek dari adanya Gibran Rakabuming Raka di sampingnya. Karena ada Gibran Rakabuming Raka yang mendampinginya, itulah yang mempengaruhi kemenangan Jenderal Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan saat ini resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Lantas apa dasar bapak-bapak mengatakan kami mendukung Bapak Prabowo Subianto, pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, dan Gibran harus dimakzulkan? Apa dasar bapak-bapak? Jadi saya katakan ini sesuatu yang lucu, ini sesuatu yang sangat konyol. Saya akan dengan sangat percaya diri menyampaikan aspirasi tertentu, memohon sesuatu terhadap pemerintahan saat ini, terhadap Jenderal Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia,
Karena saya sadar diri sebagai salah satu pendukungnya yang telah ikut berkontribusi dalam kampanye pemenangan pasangan Jenderal Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Saya Kristianto Yenoli. Saya punya dasar untuk menyampaikan aspirasi tertentu, permohonan atau bahkan tuntutan tertentu terhadap pemerintahan saat ini. Karena saya punya kontribusi. Saya telah ikut berkampanye. Saya telah ikut berkontribusi memenangkan pasangan Jenderal Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Saya punya dasar. Lalu bapak-bapak punya dasar apa? Punya dasar apa? Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terlepas dari segala polemik politik yang terjadi di tanah air ini, mereka telah terpilih berdasarkan konstitusi. Lantas bapak-bapak punya dasar apa? Apakah hanya dengan mengatakan, hanya sekedar dengan menyatakan bahwa kami mendukung pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto, kemudian itu dijadikan dasar untuk menyampaikan aspirasi dan tak tanggung-tanggung yang kalian, mohon ampun, bapak-bapak Jenderal Purnawirawan, apakah sebatas itu yang kalian jadikan dasar untuk menyatakan sebuah aspirasi dan tak tanggung-tanggung yang kalian minta adalah Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini itu digulingkan, dimaksudkan? Apakah cuma itu? Apakah cuma itu? Jadi bapak-bapak yang terhormat ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun, tidak mengurangi rasa hormat saya, bapak-bapak saya mohon berkaca diri. Tanyakan kepada hati nurani bapak-bapak, kontribusi apa yang telah bapak-bapak berikan? Apa sumbangsi bapak-bapak terhadap kampanye pemenangan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di masa-masa kampanye kemarin? Oke, kembali lagi di channel Apa yang telah bapak-bapak lakukan sebagai bentuk dukungan? Kabar kalian hari ini baik-baik saja kan? Sehingga bapak-bapak punya dasar Kerjakan semua hasilnya baik. bahwa bapak-bapak telah ikut berkontribusi memenangkan, menjadikan Jenderal Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia. Dengan Roy Suryo Itu. dan Freddy Damani Jadi kepada yang terhormat, yang terkait ijazah bapak-bapak para Jenderal Purnawirawan TNI Suryo sepertinya sudah yang saat ini mulai sedang heboh supaya bisa menuntut bebas agar dari proses Pak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia itu digeser, ya, dimaksudkan, digulingkan gitu. klarifikasinya, bos. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Videonya Sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak-bapak. Kalau bisa, sebagai para tokoh, bapak-bapak sebaiknya itu bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang membuat rakyat Indonesia itu merasa adem. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.